perkenalkan, nama aku Jenis dari kelas 11 PS7 nomor absen 9. Di video kali ini aku akan membahas tentang perbedaan dan persamaan strategi pergerakan nasional sebelum tahun 1908 dan setelah tahun 1908. Keep on watching! Yang pertama, berbagai bentuk perlawanan rakyat Indonesia masih bersifat kedaerahan. Artinya, perjuangan hanya terbatas pada daerah tertentu saja. Tidak ada koordinasi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Contoh perlawanan itu ada 5, yaitu Perang Padri, Perang Banjar, Perang Diponegoro, Perang Makassar, dan Perang Jagaraga. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara bersama-sama dan serentak. Sebagai akibatnya, penjajah lebih berkonsentrasi pada satu perlawanan saja, sehingga penjajah lebih mudah membenamkan satu demi satu perlawanan. Yang ketiga, perlawanan hanya berfokus pada instruksi dan arahan pemimpin. Jika pemimpin tersebut meninggal ataupun diasingkan, maka perlawanan tidak bisa dilanjutkan. Pemimpin perlawanan biasanya merupakan orang keturunan dari bangsawan atau berdarah biru, sehingga tidak sembarang orang bisa menggantikannya. Ketika ada pemimpin yang meninggal atau terasingkan dan tidak ada penggantinya, maka perlawanan tidak bisa dilanjutkan. Namun beda halnya jika ada yang menggantikan, maka perlawanan bisa dilanjutkan. Keempat, kualitas senjata milik Indonesia tidak sebanding dengan kualitas senjata milik Belanda. Senjata Belanda tentu saja memiliki kualitas dan berbahan material tinggi. Beda halnya dengan Indonesia yang hanya menggunakan bambu runcing, namun sudah bisa melumpuhkan banyak musuh. Yang kelima, rakyat Indonesia masih saja terjebak dalam politik licik milik Belanda, yaitu politik adu domba. Karena belum adanya rasa persatuan dan kesatuan, para pejuang dapat mudahnya diadu domba oleh Belanda, sehingga seringkali terjadi perselisihan antara para pemimpin Indonesia sendiri. Yang keenam, belum terciptanya perasaan senasib di antara masyarakat Indonesia. Karena masih bersifat kedaerahan, maka para pejuang Indonesia masih berfokus pada cara mengusir penjajah agar daerah mereka tidak dijajah lagi. Yang ketujuh, berbagai bentuk perlawanan rakyat Indonesia belum terorganisir secara modern. Lagi-lagi karena kurangnya pendidikan, rakyat Indonesia secara spontan menyerang rakyat Belanda tanpa memikirkan strategi cara mengalahkan mereka. Yang kedelapan, perlawanan rakyat Indonesia hanya terbatas pada fisik saja, belum menggunakan jalur diplomasi. Pada masa sebelum kebangkitan nasional tahun 1908, perlawanan rakyat Indonesia masih bersifat kedaerahan dan mudah terpecah belah. Belum adanya ide nasional jelas dan perlawanan hanya terbatas pada fisik saja. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een reden. Yang pertama, berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia bersifat nasionalis dan terorganisir. Perubahan ini ditandai oleh munculnya kaum terpelajar yang mendapat pendidikan modern, serta ditandai oleh munculnya organisasi kebangsaan bersifat modern seperti Budi Utomo. Dengan pendidikan, kaum terpelajar melihat keadaan rakyat Indonesia yang terjajah dan menyadari bahwa kemerdekaan hanya didapat dengan pergerakan nasional yang didorong oleh rasa persatuan dan kesatuan sehingga memunculkan rasa nasionalisme. Yang kedua, perlawanan dilakukan secara bersama-sama dan serentak. Karena melalui jalur diplomasi, maka sudah direncanakan waktu-waktu tertentu di mana akan dilaksanakannya perundingan-perundingan. Ketiga, perlawanan bersifat kontinu, sehingga jika ada pemimpin yang tertangkap ataupun diasingkan, maka perlawanan tetap bisa dilanjutkan. Karena pemimpin perlawanan ditentukan berdasarkan kemauan, kemampuan, kecerdasan, dan keterampilan, maka banyak orang yang bisa menggantikannya. Sehingga jika ada pemimpin perlawanan yang tertangkap ataupun meninggal, maka perlawanan dapat bisa dilanjutkan. Senjata Indonesia lebih memadai sebab didapat dari hasil rampasan. Persenjataan ini merupakan hasil rampasan dari tangan Belanda. 5.
rakyat Indonesia sudah lebih bisa menerima keberagaman, sehingga tidak mudah lagi diadu domba. Tidak seperti sebelum tahun 1908, di mana rakyat Indonesia belum mengenal adanya rasa persatuan dan kesatuan, sehingga rakyat Indonesia dengan mudahnya dipecah belah. Namun sekarang, karena banyaknya kaum terpelajar yang belajar mengenai keberagaman dan sudah adanya rasa persatuan dan kesatuan, maka sudah dipastikan rakyat Indonesia tidak mudah dipecah belah lagi. Yang keenam, perasaan senasib sudah semakin kuat dan besar di antara masyarakat Indonesia. Setelah tahun 1908, cita-cita perjuangan bangsa Indonesia semakin jelas, yaitu terwujudnya kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketujuh, bentuk perlawanan sudah terorganisasi secara modern. Dikarenakan sudah banyak memiliki kaum terpelajar yang mendapat pendidikan modern, maka sudah dipastikan perlawanan Indonesia kali ini sudah bersifat modern dan terorganisasi. Yang kedelapan, bentuk-bentuk perjuangan lebih mendominasi secara diplomasi. Setelah tahun 1908, perlawanan rakyat Indonesia tidak lagi menggunakan fisik, namun berjuang menggunakan organisasi-organisasi bersifat modern dan melakukan perundingan-perundingan. Karena perlawanan fisik yang dilakukan Indonesia dulu selalu saja gagal dan dapat diperantas penjajah karena tidak adanya strategi yang dimiliki oleh Indonesia. Namun sekarang, karena banyaknya kaum terpelajar, para pejuang dapat memberantas penjajah menggunakan otak yang handal serta strategi yang bagus. Ada 4 perjanjian ataupun perundingan yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, antara lain Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Ada di bangsa ini. Kesamaan dari strategi pergerakan nasional sebelum tahun 1908 dan setelah tahun 1908 ada satu, yaitu sama-sama ingin memberantas penjajah dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Bye-bye.